Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Priskasari dengan NIM 3221121013. Jadi dalam video animasi ini saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Namun sebelum saya membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, saya akan terlebih dahulu memaparkan secara singkat tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Banyak ahli sejarah percaya bahwa masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-7 berdasarkan berita Tionghoa Dinasti Tang. Berita itu mencatat bahwa terdapat pemukiman pedagang Muslim dari Arab di Desa Barus, daerah pantai barat Sumatera Utara. Adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi lebih menunjuk pada perkembangan agama Islam bersamaan dengan tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pendapat ini berdasarkan catatan perjalanan Marco Polo yang menerangkan bahwa dia pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan berjumpa dengan orang-orang yang telah menganut agama Islam. Bukti yang turut memperkuat pendapat ini ialah ditemukannya nisan makam Raja Samudra Pasai Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1297 Masehi. Sejarah mencatat bahwa kaum pedagang memegang peranan penting dalam persebaran agama dan kebudayaan Islam. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan munculnya bandar-bandar perdagangan yang turut membantu mempercepat persebaran tersebut. Selain itu, cara lain yang turut berperan ialah melalui dakwah yang dilakukan para mubaligh atau pendakwah. Perlu kita ketahui bahwa terdapat beberapa jalur masuknya Islam di Indonesia, yaitu jalur perdagangan, jalur perkawinan, jalur pendidikan, jalur politik, jalur seni dan budaya, serta tasawuf. Masuknya agama Islam di Indonesia tidak terlepas dari peranan kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri pada saat itu. Beberapa kerajaan tersebut diantaranya: yang pertama, Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka didirikan pada tahun 1400 Masehi oleh Prameswara. Kerajaan Malaka mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Muzaffar Shah, yaitu dengan menjadi pusat perdagangan, penyebaran agama Islam, dan pusat tamadun Melayu. Kerajaan Malaka runtuh pada tahun 1511 Masehi, tepatnya pada masa Sultan Mahmud Shah, dikarenakan adanya serangan dari Portugis yang ingin merebut Kerajaan Malaka. Yang kedua, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan pada awal abad ke-16 oleh Raden Fatah. Kerajaan Demak terletak di daerah Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggono. Pada saat itu, wilayah Demak meluas ke Jawa Timur dan Jawa Barat, seperti wilayah Sunda Kelapa yang dikuasai setelah berhasil mengusir Portugis pada tahun 1527. Menguasai Tuban pada tahun yang sama, kemudian menguasai Madiun pada tahun 1529, serta Surabaya Pasuruan berhasil dikuasai pada tahun 1545. Kemunduran Kerajaan Demak dimulai setelah wafatnya Sultan Trenggono tahun 1546 Masehi pada pertempuran melawan Kerajaan Belambangan yang berada di Panarukan Situbondo. Yang ketiga, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai diperkirakan tumbuh dan berkembang antara tahun 1270 sampai 1275 atau sekitar pertengahan abad ke-13. Letak kerajaan ini lebih kurang 15 km di sebelah timur Loksmawe, Nanggro Aceh, Darussalam. Sultan pertamanya bernama Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Banjar mencapai kejayaan pada abad ke-17, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir. Pada saat itu, kerajaan ini menjadi bandar perdagangan dan pusat perkembangan agama Islam. Kerajaan ini runtuh pada tahun 1517 Masehi karena beberapa konflik keluarga dan serangan dari Majapahit. Selanjutnya, Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar didirikan pada abad ke-16 hingga abad ke-20 di Kalimantan Selatan. Raja pertama Kerajaan Banjar bernama Raden Samudra atau biasa dikenal dengan Sultan Suryansyah.
Kerajaan Banjar mencapai kejayaan pada abad ke-17, tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Agung dengan komoditas lada sebagai barang dagangan. Kerajaan Banjar runtuh di bawah pimpinan Sultan Agung Hanyarakusuma karena sering terlibat polemik dengan VOC atau Belanda. Akhirnya, Kerajaan Banjar digantikan di bawah penguasaan Belanda. Selanjutnya, Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram merupakan kerajaan yang didirikan oleh Panembahan Senopati atau Danang Satuwijaya pada abad ke-16. Letak kerajaan ini berada di Kota Gede, Yogyakarta. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agung pada tahun 1627 Masehi dengan memperluas wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat, serta berhasil menguasai daerah pesisir seperti Surabaya dan Madura. Bukan hanya itu, Kerajaan Mataram juga berhasil maju di bidang ekonomi dan juga militer. Kerajaan Mataram runtuh pada tahun 1755 Masehi dikarenakan perebutan kekuasaan di antara para keturunan raja-raja. Berikutnya Kerajaan Goa Tallo. Kerajaan Goa Tallo merupakan gabungan dari Kerajaan Goa serta Kerajaan Tallo yang dimiliki oleh dua bersaudara yang dipersatukan oleh Raja Daeng Matanre Karaeng Tumapa Risi Kalona. Kerajaan Goa Tallo terletak di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-16 dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 dengan bukti wilayah kerajaan ini dikenal sebagai negara maritim dan menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Kerajaan Goa Tallo runtuh pada tahun 1667 di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin karena melawan VOC. Berikutnya Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau biasa dikenal dengan Sunan Gunung Jati pada abad ke-16. Kerajaan Banten terletak di Pulau Jawa dengan raja pertama Kerajaan Banten bernama Sultan Maulana Hasanuddin. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu pernah menjadi penguasa jalur pelayaran dan juga perdagangan. Kerajaan Banten runtuh pada tahun 1813 karena pemberontakan, konflik internal kesultanan, dan juga melemahnya kekuasaan. Kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate didirikan oleh Baab Mashur Malamo pada tahun 1257 Masehi dan terletak di Maluku. Namun pada saat itu Kerajaan Ternate belum menjadi kerajaan Islam. Kerajaan Ternate berubah menjadi kerajaan Islam pada abad ke-14, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Marhum. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Babullah, yaitu keberhasilan perdagangan rempah-rempah dan juga kekuatan militer. Kerajaan ini mengalami kemunduran pada abad ke-17 dan pada saat itu Kerajaan Ternate sepenuhnya di bawah kendali VOC. Baik, kita masuki kerajaan terakhir yaitu Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon adalah kerajaan Islam yang berdiri pada abad ke-15 Masehi di Cirebon. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati yang merupakan salah satu dari Wali Songo atau 9 penyebar Islam di Jawa. Kerajaan Cirebon memiliki pengaruh yang besar di Jawa Barat dan Jawa Tengah karena memiliki hubungan baik dengan Kerajaan Demak dan juga Kerajaan Mataram. Kerajaan Cirebon mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Gunung Jati, yaitu dia berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga mencakup Banten, Indramayu, Brebes, Tegal, Pekalongan, Demak, dan sebagian Jawa Tengah. Selain itu, Kerajaan Cirebon juga sangat maju dalam bidang agama, politik, dan perdagangan.
Kerajaan Cirebon mulai mengalami keruntuhan sejak dipimpin oleh Panembahan Ratu II atau Pangeran Rasmi pada tahun 1666 Masehi, disebabkan oleh faktor perebutan kekuasaan di dalam negeri antar kerajaan yang memicu keruntuhan Kerajaan Cirebon. Bukan hanya itu, faktor lainnya adalah karena pendudukan dan penaklukan VOC yang perlahan memicu konflik antar kerajaan, termasuk Kerajaan Cirebon dengan Kerajaan Mataram. Baik, demikian saja penjelasan saya tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia dan berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan saya dalam penyampaian materi ataupun dalam hal lain. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.